Bos, ada segerombolan orang yang gua nggak tahu. Mereka ngepung basecamp kita, bos. Salah satunya laki-laki rambutnya keriting, bos. Tapi kalian nggak nyebutin nama gue kan? Ingat ya, kalian udah ngambil uang gue banyak. Bahkan mobil gue juga kalian bawa. Mereka terpaksa nyebutin nama lo. Karena mereka diancam dan dipukulin, bos. Kalian juga ngapain sih nyebutin nama gue? Kalian bener-bener gak bisa dipercaya ya? Terus gimana, bos? Lo harus tanggung jawab, bos. Karena lo yang nyuruh kita buat ngeroyok itu bocah. Tapi siapa suruh kalian kelewatan sampai itu bocah koma? Udahlah, bodo amat. Gue gak mau tahu. Biar kalian semua di penjara. Hah? Dasar emang gak becus. Sekarang gue harus gimana nih? Bi, kamu... Cia, aku jemput kamu sekarang ya. Kamu Sherlock ke aku. Kamu siap-siap sekarang juga. Serius, Bi, kita bakal kabur bareng? Iya sayang. Kita kabur ya, kita pergi sama-sama. Kita bakalan nikah kok. Ini semua demi anak kita, oke? Ya udah, oke. Aku akan cari celah supaya bisa kabur dari sini. Sekarang gue harus jalani rencana gue. Sebelum rencana gue keduluan lagi sama Julia. Hasbi, tungguin aku. Ayo, Syah, buruan. Buruan. Aduh, nggak bisa, Sini, Bi. sini, aku bantu. Mantap. Mbak Misha mau kemana? Ayo, buruan. Syah. Ya, halo Mbak. Halo Pak Julian. Pak, Mbak Misha kabur. Kabur? Kok bisa? Ya udah kalau gitu biar saya urus masalah ini ya. Baik Pak. Oke, makasih Mbak. Kenapa, Chef? Mesya kabur. Dia kabur dari rumah aman. Tumpah orang kita udah jadi tuh. Udah. Kasih ya Mbak. Ya. Bu. Yap. Saran saya mana? Maaf Pak, lagi sedang dibuat. Gak bisa gitu dong, Bu. Chef, kayak suaranya Hasbi deh. Masa datang belakangan dikasih duluan sih, Bu? Udah, Bi. Nggak bisa gitu. Bibi udah, Bi. Nggak apa-apa, tunggu aja. Hasbi. Kamisha? Mau kemana kamu? Hasbi! Saya bantu, Bu. Bentar, Bi. Aduh. Ayo buruan. Udah sakit banget perut aku. Duh, pakai ada sakit segala lagi. Hasbi! Mesya! Ayo buruan, lu. Hasbi! Mesya! Hasbi! Mesya! Mesya! Chef. Mereka kemana, Chef? Saya juga nggak tahu lah. Tapi saya yakin mereka nggak akan jauh kok.
Chef. Kayaknya mereka ada di situ deh. Mau coba kita cek ya? Ayo, kita cek. Ternyata cuma kucing lah. Cuma kucing, Chef. Ya udah kalau gitu kita cari tempat lain aja ya. Pasti mereka belum jauh kok dari sini. Kak Mesya. Kak. Lah, kamu nggak apa-apa lah? Aduh. Sakit? Pergi, Lin. Hah? Coba. Kita pulang aja ya, La. Biar kaki kamu diobatin dulu aja di rumah, ya? Enggak. Saya harus cari Kak Mesya, Chef. Hati-hati, La. Ini cuma terkilir ringan aja kok, Chef. Nah, kita pulang aja ya, La. Kamu juga gak akan bisa ngejar mereka. Dan saya pun yakin Hasbi pasti gak akan mungkin nyakitin Mesya kok. Justru kalau dia nyakitin Mesya, daftar kejahatan dia tuh pasti makin nambah. Ya, kita pulang aja ya. Yang paling penting besok kita urus masalah preman yang mukulin Ardan ya. Ya, Chef. Hati-hati, La. Makin nempelin Lala aja tuh safe modus. Gue nggak bisa diem aja. Kalau gue diem, besok bisa-bisa gue ditangkap sama polisi. Bi, maafin aku ya, Bi. Gara-gara aku lama di warung tadi, jadi kayak gini. Ya udah, udah terjadi. Kalau aja gue nggak butuh nih cewek, pasti udah gue buang di hutan lagi. Yaudah kita pulang aja. Yeay, ini cewek banteng malah tidur di sini. What ide? Apaan sih? Makanya jangan tidur di sini. Kalau ntar lu disuduk banteng beneran gimana? Apaan sih? Lo tuh ganggu aja. Oh, Sal. Ini mumpung gue ingat nih. Lo gue denger-denger ngurusin soal preman yang rak Ardan ya? Apa jadi ini misi rahasia lu maksud tadi pagi? Iya dong. Gimana? Terus preman-premannya langsung dilaporin ke polisi? Ya pasti dong. Tapi gue harus menunggu perintah dari Pak Julian. Ini gue juga baliknya sebentar doang, mau ganti baju, habis itu gue balik lagi ke sana. Kata Pak Julian, gue harus jagain mereka sampai besok. Gimana ya reaksinya Ardan kalau tahu soal ini semua? Ya pasti ngambek lah. Lagian lu ngapain sih? Mikirin Ardan mulu. Giliran gue aja. Gak pernah lu pikirin. Apaan sih kok lu sewot? Dih, ngambek lu. Dih, woi. Jadi pelaku yang udah ngeroyok aku tuh udah ketemu, Kak? Ya. Kita udah tahu siapa yang nyuruh preman itu, Dan. Itu Hasbi.
Berarti Kak Hasbi nggak segan-segan ngotorin tangannya. Demi kelancaran rencananya dia. Sekalipun orang itu nyaris terbunuh. Preman itu bilang, ngebuat kamu koma itu bukan bagian dari rencana mereka. Mereka itu kebablasan. Tapi menurut saya tetap aja yang nyuruhnya itu Hasbi. Tapi untungnya, kita punya bukti chat history dari preman itu yang chat-chatan sama Hasbi. Hasbi pasti minta mereka untuk menghalangi Ibu sama Ardan supaya Ibu sama Ardan tuh nggak bisa datang ke persidangan waktu itu. Tetap aja Kak Hasbi udah bermain kotor, Kak. Iya, makanya kita harus tetap kejar Hasbi. Hasbi tuh selalu gangguin keluarga kita. Dan kakak juga yakin dia pasti tetap berusaha untuk aborsi paksa jadinya Kamesha. Untuk Kamesha, kayak kita biarin aja Kamesha pergi sama Kak Hasbi, Kak. Kak Lala sama Pak Julian udah berapa kali kan ngasih tahu Kamesha. Tetap dia ngeyel dan nggak mau denger. Ardan bener lah. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ujung-ujungnya pasti Mesya tetap milih Hasbi. Kayaknya kita emang udah nggak bisa merubah pikirannya Mesya sih sekarang. Yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah penjarain Hasbi. Supaya dia bisa jauh-jauh dari Mesya dan keluarga kalian. Kalau gitu, kita akan tetap ke kantor polisi besok. Apapun yang terjadi. Oke. Gimana dong? Bi, apa nggak sebaiknya kita kabur malam ini aja? Belum ketahuan kita di sini, Bi. Emang lu mau kabur kemana? Lu mau kabur kemanapun juga. Kalau memang Lala dan Julia mau nangkep kita pasti ketangkep kok. Ya terus gimana dong? Aku nggak tenang kalau kayak gini terus. Udah sekarang mending lu tidur dulu aja deh. Biar gue mikirin gimana caranya. Udah deh. Cuma ini satu-satunya cara. Gue harus melakukan hal itu. Neng Cipa kenapa sih? Bukannya dimakan, lesu banget disuruh sarapan. Makan. Oh, ya udah. Mbak Tanti suapin, ya. Oke? Pinter. Papa? Wow. Ini bukan papanya Syifa, tapi ini Om Harimau. Wow. Kok Syifa cemberut terus sih? Karena ditinggalin papanya terus ya? Iya, papanya Syifa pulang malam terus. Jadi Syifa nggak sempat main dia sama papanya Syifa. Tadi papanya Syifa bilang ke Om Harimau. Katanya papanya Syifa minta maaf. Terus Syifa mau diajak jalan-jalan. Syifa mau nggak? Iya mau, hare. Tapi ajak Tante Lala juga ya, Pak? Ya, Hare. papanya Syifa juga katanya mau sama Tante Lala. Pak Julian? Apa tadi Papa bilang? Kita udahan ya main binatang-binatangannya. Aduh, Syifa sayang Papa anterin ya ke sekolah. Mbak, saya nganterin Syifa dulu ya. Iya. Sayang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Neng. Neng Cipa. La, saya jemput kamu ya. Sehabis antar Syifa sekolah.
kita jalan sama-sama aja ke kantor polisinya. Iya, Chef. Kok perhiasan aku cuma ada segini? Bener ini, perhiasan aku hilang separuh. Padahal sebagian kecil hadiah COC sengaja aku beliin perhiasan. Tapi kok sekarang hilang ya? Masa sih ada perampok yang masuk? Kalaupun ada orang yang masuk ke rumah ini, satu-satunya orang itu cuma Hasbi. Kalian siapa? Kenapa masuk-masuk kamar orang sembarangan? Maaf Mbak, kami emang menunggu Mbak bangun. Nggak, kalian keluar. Keluar! Saya nggak kenal, kalian keluar! Ya ada apa sih nih? Ribut-ribut? Ih, justru aku yang nanya sama kamu, Bi. Mereka siapa sembarangan masuk kamar aku? Kenapa kamu biarin? Hah? Aku sengaja siapin mereka tuh buat kamu. Dia yang bakalan dandanin kamu biar makin cantik hari ini. Dan mereka bakalan nyiapin baju kebaya untuk kamu. Kan ini hari spesial kamu kan? Makanya aku siapin semuanya buat kamu. Hari spesial? Maksud kamu? Bi? Meisya Kinara, maukah kamu menikah denganku? Ini serius kamu, Bi? Makasih, sayang. Nih, biar kakak bantu. Udah? Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Kak, kakak jadi ke kantor polisi. Iya. Tapi lagi nunggu Chef Julian. Kakak sama Chef Julian barengan ke kantor polisi. Dan perhiasannya kakak hilang. Kemungkinan diambil sama Kamesha dan Hasbi. Astagfirullahaladzim. Bener-bener keterlaluan ya. 2 ekor manusia itu. Apalagi Kamesha. Udah dikasih kesempatan kedua. Masih berulah lagi, Kak. Lain kali nggak usah suruh dia balik ke rumah ini, Kak. Rumah ini cuma buat orang-orang waras saja udah. Kakak pikir dengan kejadian kemarin Kamesha tuh bisa sadar. Ternyata kakak terlalu naif deh. Hasbi memang salah. Karena dia udah memanipulasi Kamesha. Tapi Kamesha juga salah. Karena ngebiarin Hasbi untuk memanipulasi Kamesha terus-menerus. Iya, Kak. Mereka berdua bikin hidup keluarga kita berantakan, Kak. Gimana? Cantik banget kamu, Syah. Aku yakin. Kali ini aku nggak salah milih istri. Bikin aku malu deh, Bu. Please bilang kalau ini bukan mimpi. Ini emang nyata, Syah. Masih aja nggak percaya? Aku tuh masih nggak percaya. Aku tuh bakal jadi mempelai wanita kamu.
ini tuh bakal jadi satu-satunya impian aku yang udah terwujud. Meskipun nikah siri aja, tapi aku bahagia banget lagi. Udah dulu aja pelukannya. Nanti makeup kamu luntur loh. Oke? Mendingan kita selfie aja sekarang. Gimana? Ya, mau. Ini bakal jadi momen terindah sih di hidup aku. Yuk. Oke. Yaudah Syah, kamu keluar dulu aja ya. Soalnya aku masih harus siap-siap, belum kelar. Iya udah, aku tunggu di depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, duduk Pak. Gimana, Lah? Udah siap? Siap, Chef. Insya Allah. Maaf, sebentar ya. Hasbi. Hasbi kirim pesan. Pakaian pengantin yang dipakai sama Kamesha mirip sama punya aku waktu itu. Ada apa, Lah? Kok kamu kaget gitu? Hah? Kamesha sama Kak Hasbi mau nikah? Voice note. Pak, aku dan Mesya mau restu dari Donya untuk jadi kakak ipar dalam keluarga kamu. Aku akan jadi pribadi yang lebih baik untuk Mesya. Aku udah kirim lokasi akad kami pagi ini. Datang ya, Lah. Jadi saksi janji suci kami. Balai Warga, Jalan Anggrek nomor 5. Gila itu Kak Hasbi. Rencana busuk apa lagi ini? Masa tiba-tiba Kamesha diajak nikah sih? Saya yakin ini pasti ada nggak beres nih. Kita harus ke sana sekarang, Chef. Kak, tapi jangan-jangan ini cuma jebakan. Kita kan nggak tahu apa yang Kak Hasbi rencanain, ya kan? Kakak udah nggak takut, Ardan. Kakak udah cukup dipermainkan sama Hasbi, sama Kamesha. Saya harus ke sana langsung, Chef. Saya mau tanya secara langsung ke mereka maksudnya tuh apa. Biar semuanya jelas. Kakak nggak mau masalah ini jadi ngeganggu keluarga kita lagi. Aku juga ikut ya, Kak ya? Nggak usah, kamu di sini aja. Tolong bantu jagain ibu ya. Dan jangan sampai ibu tahu juga masalah ini. Ya, Dan. Ya, Kak. Aku bakal jaga ibu. Ya udah kalau gitu kita pergi sekarang ya, Lah. Ya, Chef. Kakak berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Kak ya? Ya. Hati ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Maaf mas, penghulu dan wali nikahnya masih di jalan. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Saya juga lagi menunggu calon keluarga ipar saya. Baik mas, saya permisi. Bi, maksud kamu keluarga aku? Bukan. Kamu tenang aja ya. Itu cuma basa-basi kok. Biar nggak ditain terus sama petugas yang tadi. Tenang aja pokoknya, gak usah khawatir. Semuanya pasti berjalan dengan lancar. Aku nggak nyangka banget deh. Akhirnya hari ini tiba juga. Mimpi aku sekarang bener-bener depan mata aku. Bi. Kak Lala lagi nggak ada di rumah. Emangnya kemana? Kak Lala sama Pak Julian tiba-tiba harus pergi. Soalnya Kak Hasbi sama Kak Besya mendadak nikah pagi ini. Meisha nikah sama Hasbi. Gak boleh. Gak boleh ada lagi anak saya yang nikah sama Hasbi. Cukup. Gak boleh. Meisha. Bu, bentar dulu, Bu. Ibu. Meisha. Bu. Kak Lala udah jalan ke sana, Ibu di sini aja ya. Ibu juga harus ke sana, Dan. Ibu harus ketemu Meisha, lepasin. Oke ya udah. Daripada Ibu kepikiran terus, kita ke sana bareng-bareng, ya. Udah, Ibu tenang dulu, oke? Boleh dulu pergi. Iya mau gimana lagi? Iya sekalian aja kita hancurin acaranya. Udah, kalau gitu pakai mobil gue aja ya. Meisha. Ya udah sekarang Ibu tenang ya. Ibu tenang dulu, oke? Kamu sekeluarga bakalan datang kan? Kami tunggu ya. Kami mau semua hadir di hari berbahagia ini. Hasbi bener-bener nekat. Dia kayak beneran mau nikahin Kak Meisha deh. Chef, saya khawatir banget. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, La. Saya yakin pasti Hasbi punya tujuan lain. Dan tujuan itu nggak mungkin buat aborsi janinnya Meisha. Hasbi emang sengaja bikin kita ragu. Dia tahu kalau kita bakalan kebingungan, Chef. Bisa jadi sih, La. Kita harus cepet-cepet nyampe lokasi sebelum mereka akad. Tapi gimana ya, La? Ini macet banget lagi, saya takutnya nggak sempet nyampe sana. Ya juga ya. Gimana kalau kita naik ojek aja, La? Biar cepet nyampe sana. Jadi nanti mobil saya parkirin di situ. Dan nanti kita sewa motor Bapak itu. Ya, betul, Chef. Ayo, Chef. Oke. Permisi, Pak. Saya boleh sewa motornya ya nggak, Pak? Saya bayar double deh. Gimana? Saya jaminin mobil saya deh, Pak. Nanti saya taruh di sini. Gimana? Mana ya? Sudah, beli deh. Nih kuncinya. Hati-hati ya, Bang. Ya, makasih ya, Pak.
Makasih, Chef. Sama-sama. Ini bang. Hati-hati ya bang. Iya, Pak. Pak, pegangan ya. Ya. Sama-sama. Perkenalkan Pak, ini calon istri saya, Meisha Kinara. Ya. Baik, kita mau langsung akadnya atau masih ada yang sedang ditunggu? Langsung aja Pak, ya kan? Duh, Lala bakalan dateng gak sini? Gue harus ulur waktu dulu. Ayo kita mulai. Maaf Pak, tapi saya kan pernah gagal di pernikahan sebelumnya Pak. Jadi sekarang saya gugup sekali Pak. Saya sampai keringat dingin ini Pak. Sepertinya saya butuh masukan wejangan dari Pak Penghulu supaya saya bisa membina keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah. Bersama dengan calon istri saya tentunya. Boleh. Berarti Mas Hasbi benar-benar serius sama pernikahan ini. Pasti. Aku cuma mau mastiin kalau kamu yakin benar-benar bisa melanjutkan ijab kabul ini. Yakin? Ada masalah apa? Nggak boleh ada yang nikah sama Hasbi lagi. Aku harus hentikan semua ini. Aku nggak mau keluarga aku sampai hancur gara-gara Hasbi lagi. Bu. Udah, tenang dulu. Ini kan kita udah di jalan untuk ketemu sama Kamisha. Ibu tenang ya. Sebenarnya aku nggak peduli Kak Meisha nikah sama Kak Hasbi atau enggak. Itu kan pilihannya mereka. Tapi ngeliat ibu yang belakangan ini makin parah. Yang ada ibu malah makin depresi kalau lihat mereka nikah. Chef, ayo cepetan, Chef. Iyalah, iyalah. Permisi, Bu. Misi. Pelan-pelan Mas, tek motornya Mas. Iya, Bu, maaf. Intinya, di dalam rumah tangga, kalian harus saling menyayangi, menghormati, dan saling menjaga. Jangan biarkan masalah kecil meruntuhkan cinta yang kalian bangun selama ini. Kalau begitu, kita langsungkan akad nikahnya ya, Mas, Mbak. Meskipun ayah kamu sempat berniat menyakiti kita berdua, tapi akhirnya dia mau berubah dan bertanggung jawab, Nak. Semoga setelah ini kita benar-benar bisa bahagia sampai maut memisahkan. Lah, kamu di mana? Kamu harus lihat keseriusan aku ke Meisha. Lah, ini beneran gangel, lah. Kok saya dari tadi nggak ngeliat balai warga ya? Bener kok kata Mapsnya di sini. Oh, Chef, lurus, nanti kita belok kanan. Lurus belok kanan? Iya, Oke, lurus lagi.
Baik, kita mulai sekarang ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan kau, saudara Hasbi Raditya bin Suryono dengan Meisya Kinara binti almarhum Doni Atmanegara yang wali nikahnya diwakilkan kepada saya sebagai wali hakim dengan mas kawin 1 cincin emas dibayar tunai. Enggak, gue gak mau lanjutin pernikahan ini. Mas Hasbi, ayo diucapkan akadnya. Saya terima nikah dan kawinnya Meisya Kirana. Meisya Kinara, Mas. Ayo diulang lagi. Ayo, mau yang benar. Saya terima nikah dan kawinnya Meisya Kinara binti almarhum Doni Bagaskara. Saya ulangi ya. Meisya Kinara binti almarhum Doni Atmanegara. Diulangi lagi ya, Mas. Saya terima nikah dan kawinnya Meisya Kirana binti almarhum Doni Atmanegara. Tunggu. Akhirnya, kamu datang juga lah. Mbak. Mbak. Apaan sih, La? Pernikahan ini nggak bisa dilanjutkan. Karena pernikahan ini tanpa persetujuan dari pihak keluarga mempelai wanita. Apaan sih kamu, La? Meisya Kinara ini adalah adik saya. Dan saya tidak mengizinkan pernikahan ini. Loh, katanya mempelai wanita hidup sebatang kara. Oh Pak, ini semua cuma salah paham, Mbak. Saya... Belum puas ya? Kamu ngancurin semua keluarga saya. Sekarang apa lagi rencana busuk kamu? Ini satu-satunya cara biar Lala dan Julian berhenti ngejar gue. Gue harus manfaatin rasa sayangnya mereka ke Meisya. Dan gue juga harus manfaatin rasa cinta Meisya ke gue. Gue harus nikahin Meisya. Gue harus bisa manipulasi keadaan. Biar gue dimaafin. Wah, cukup, La. Kamu masih mau ngerusak hari kebahagiaan aku juga? Hah? Kak, enggak kok. Terserah. Kakak mau ngapain juga terserah, aku udah capek. Kakak mau nikah sama dia nggak apa-apa. Tapi aku nggak bisa biarin dia lepas dari tanggung jawab dengan apa yang dia lakuin ke Anda.
mohon sama kamu lah. Aku mohon. Aku bener-bener, aku serius, aku mau berubah. Aku mau berubah jadi orang bertanggung jawab. Terutama sama Meisha dan anak kami. Iyalah, Jul. Kita tuh baru aja mau memulai kehidupan baru. Please, biarin kami bahagia. Wah, soal Ardan juga. Aku sama saya gak berniat untuk bikin dia koma. Itu semua karena preman gak becus itu. Mereka yang kebablasan. Tapi kamu yang nyuruh dia kan? Kamu yang nyuruh preman itu kan? Kamu harus bertanggung jawab. Dan kamu harus dipenjara. Julin, jangan lepasin Hasbi! Itu semua ide aku. Aku yang minta Hasbi buat nyewa preman-preman itu buat menghalangi Ardan dan Ibu. Jadi kalau kamu mau penjarain Hasbi, penjarain aku aja. Sya, udah jangan gitu Sya. Biar aku aja di penjara. Emang aku yang salah, aku yang bertanggung jawab sama semua ini. Jangan kamu ya, aku aja. Gak masuk akal. Terus buat apa waktu itu Kamisha sampai datang ke persidangan aku? Ya waktu itu aku lagi berantem hebat aja sama Hasbi. Dan aku nggak pikir panjang, jadi aku langsung ke persidangan itu dan ya udah pokoknya intinya itu semua salah aku lah. Jangan penjarain Hasbi, penjarain aku aja. Oke? Kamu apaan sih, Meisha? Ngapain sih kamu masih belain dia? Saya tahu ya. Kamu pasti memanfaatin dia kan? Hah? Justru gue tulus sama dia. Justru gue tulus mau jadi bagian dari keluarganya dia. Makanya gue undang Lala kesini baik-baik. Kalau enggak, gue udah nikahin dia diam-diam. Kamu nggak akan bisa lari. Saya akan bawa kamu ke kantor polisi sekarang. Ayo. Enggak. Pernikahan ini nggak boleh gagal. Jul, udah dong. Lepasin gua. Sebenarnya apa sih rencana kamu? Kemarin kamu berusaha untuk aborsi kandungannya Kamisha, terus sekarang kamu mau nikahin Kamisha. Maksudnya apa? Jawab, Hasbi! Aku cuma manusia biasa lah, yang tak luput dari kesalahan. Aku tahu aku salah dan aku sadar. Tapi seburuk-buruknya aku jadi manusia, aku mau berubah lah. Aku mau berubah jadi orang lebih baik. Ya, kamu memang bisa berubah. Tapi kamu nggak bisa ngerubah semua kejahatan yang udah kamu perbuat. Makanya sekarang kamu harus ikut ke kantor polisi sama saya. Ayo. Jul, udah dong. Gue mau nikahin Meisha. Gue mau tanggung jawab atas semuanya. Saya udah nggak percaya lagi omongan kamu. Ayo, buruan. Jul. Lepasin Hasbi. Kalau Hasbi sampai di penjara, aku bakal bunuh diri. Ini dia yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Bagus ya. Mbak, istighfar, Mbak. Lepasin Hasbi. Jul, lepasin gua, Jul. Hati gua sakit liat Meisha kayak gini, gua cinta sama dia. Sya, udah ya. Aku udah aman, Sya. Tujuannya udah ngelepas aku kok. Aku udah aman sekarang. Gak. Mereka harus janji untuk lepasin kamu dulu. Ayo. Kalian harus janji. Mulai sekarang, kalian jangan kasusin Hasbi. Kalau kalian masih kejar-kejar dia, aku bakal... Iya, Kak.
Ya, kita janji. Jangan. Tolong. Sing gua Jul. Hati gua sakit liat Mesya kayak gini, gua cinta sama dia. Sya udah ya. Aku udah aman, Sya. Tujuannya udah ngelepas aku kok. Aku udah aman sekarang. Gak. Mereka harus janji untuk lepasin kamu dulu. Ayo! Kalian harus janji. Mulai sekarang, kalian jangan kasusin Hasbi. Kalau kalian masih kejar-kejar dia, aku bakal... Iya, Kak. Stop. Ya, kita janji. Jangan. Tolong. Oke, Mesya, dengerin saya. Saya bakal tutup semua kasusnya Hasbi. Tapi tolong kamu buang pecahan gelas itu. Ya? Saya janji. Oke. Ya, Mas Sya. Kamu aman sekarang? Aku di sini kok. Aku nggak kemana-mana. Saya kecewa sama kamu. Saya udah berusaha buat nolongin kamu. Menganggap kamu sebagai adik yang butuh diperhatikan. Bahkan sampai saya harus bertengkar sama mama saya demi kamu. Tapi kayaknya sekarang kamu udah nggak butuh itu. Padahal saya berharap bisa menggantikan sosok ayah yang selama ini kamu nggak dapet, Mesya. Dan mulai saat ini, saya nggak akan pernah ikut campur lagi masalah kamu. Semoga kalian berdua bahagia dalam pernikahan. Dan soal perhiasan saya yang kalian curi, Bakal aku ganti. Kamu tenang aja. Aku akan tanggung jawab sendiri. Jadi kamu gak usah minta Hasbi lagi. separah itu ya, Hasbi udah manipulasi kakak. Maaf, apakah kita bisa melanjutkan pernikahan ini? Gue sementara bisa aman karena ancaman Mesya ini. Berarti gue benar-benar harus nikahin Mesya biar bisa aman seterusnya. Bisa, Pak? Pak, kamu nggak apa-apa kan? Saya kan emang nggak apa-apa, Chef. Nggak, maksud saya tadi kena pecahan beli nggak kaki kamu gitu atau mungkin keadaan pikiran kamu, soalnya kan ya kita udah sejauh ini lah. Kita sebentar lagi itu bisa penjarain Hasbi. Sebenarnya saya tuh capek banget ngurusin semua ini, Chef. Mulai dari perceraian sampai hari ini rasanya pikiran saya tuh kacau. Nggak pernah tenang. Semuanya tentang Hasbi. Yang Hasbi beginilah, dia begitulah. Rasanya ya kalau saya bisa punya pilihan untuk sudahin semua ini, saya akan pilih itu, Chef. Tapi saya tahu hal itu hanya akan mengecewakan Ardan.
Karena Ardan kan celaka juga karena berniat mau ngebelain saya. Iya. Tapi lah, mulai sekarang, stop untuk bertanggung jawab sama semua masalah orang lain. Ya. Kamu janji sama saya, kamu harus lebih mikirin diri kamu sendiri dibanding orang lain. Ya. Maaf, Mas, Mbak, supaya keluarga dari mempelai wanita bisa ikut masuk. Oh, silakan. Sekarang, Pak. Sekarang, Mas. Pak, kamu mau ikut masuk ke dalam? Enggak, Chef, makasih. Saya tunggu di sini aja. Saya masih belum ikhlas Kak Mesya menikah sama Hasbi. Ya udah kalau gitu saya ke dalam sebentar ya, La. Nanti saya balik lagi, kamu tunggu di sini ya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Hasbi Raditya, dengan anak kandung saya, Intan Priscilla binti Andi Suyudi, dengan mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku gagal menghentikan pernikahan ini. Pada akhirnya, Kak Mesya akan mengalami hal yang sama kayak aku, menjadi korban dari seorang Hasbi. Apa mempelai sudah siap? Ya, silakan. Berhenti! Ibu, kok ibu bisa datang ke sini? Apalagi sih nih? Ibu! Kamu mau tipu anak saya lagi? Dengerin, saya nggak akan biarin anak saya nikahin kamu.